Porang saat ini menjadi salah satu tanaman yang banyak dicari oleh orang. Kira-kira buat apa nih guys? Ya jelas lah, kegunaannya banyak banget. Salah satunya yaitu untuk bahan campuran kosmetik. Cari tahu yuk, budidaya porang 6 bulan panen. Number 8. Porang untuk kosmetik. Tak disangka-sangka loh guys, jika tumbuhan liar ini dulunya ternyata bernilai rupiah yang tinggi. Porang merupakan salah satu tanaman yang bermanfaat sebagai pangan. Bahkan tumbuhan ini digunakan sebagai bahan baku industri kosmetik dan obat-obatan. Bahkan keuntungan yang didapat dari budidaya porang bisa mencapai puluhan juta hingga miliaran rupiah. Penasaran banget nih pastinya kalian, iya kan? Pengen dong kaya mendadak dari hasil budidaya ini? Ini dia, cara menanam porang dengan hanya bibit porang liar hingga untung 50 juta rupiah. Mengutip dari salah satu petani asal Nusa Tenggara Timur. Number 7. Harga porang mahal. Dari banyaknya para wargatos yang sudah berkumpul untuk menyaksikan video kali ini, pastinya terbesit dalam pikirannya kenapa porang mahal harganya. Ya, tentu saja ada salah satu penyebab kenapa dijual mahal untuk saat ini. Dengan semakin maraknya kosmetik yang bertebaran di mana-mana, sehingga menjadikan buah porang menjadi mahal. Seringkali porong atau lir-lir dibuat menjadi bahan campuran untuk kosmetik. Lebih tepatnya yaitu bedak guys. Nah, meski belum banyak dikenal, namun bahan dasar kosmetik ini sudah sangat langka ditemukan di Indonesia. Sehingga menjadikan peluang besar untuk semua orang agar membudidayakan porang ini. Sehingga tidak membuat porang menjadi langka lagi. Untuk saat ini banyak di pasaran yang menjual porang dengan harga 20.000 per kilonya. Cukup lumayan mahal guys, jika dibandingkan beberapa tahun yang lalu di mana masih dijual dengan harga Rp5.000 saja. Di era pandemi saat ini, kita harus memutar otak agar bisa mendapatkan peluang usaha baru. Ya, hitung-hitung sebagai bisnis tambahan. Jadi gimana nih? Udah siap belum budidaya porang? Kalau siap, yuk lanjut ke pembahasan selanjutnya. Number 6. Persiapan lahan untuk porang. Hal yang wajib utama dan langkah utamanya dilakukan sebelum memutuskan untuk membudidayakan tumbuhan. Maka Anda harus menyiapkan sebuah lahan untuk dijadikan tempat tanaman tersebut. Jika alang-alang dan rumput di lahan tersebut, maka jangan disemprot dengan obat-obatan kimiawi. Rumput dan alang-alang itu Anda bisa bersihkan dengan sabit dan parang. Selanjutnya nih guys, kalian lihat rumput dan alang-alang yang sudah dibersihkan itu dibiarkan tergeletak di tanah. Gali tanah dulu dan buat terasering. Setelah semuanya selesai, baru deh tanah yang akan ditanami porang digali. Jika semua itu sudah dilakukan sama kalian nih guys, maka langkah selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan pembuatan terasering berbentuk horizontal. Number 5. Pembuatan terasering untuk porang. Manfaatnya pun untuk terasering selain menahan erosi saat musim hujan tiba, juga memudahkan petani untuk membersihkan tumbuhan liar yang tumbuh di sela-sela tanaman porang. Pada intinya tanah harus dalam kondisi gembur ya guys. Namun jika ada batu kerikil, batu sedang, serta akar harus dibuang atau dipisahkan. Number 4. Cara menanam porang. Banyak petani yang bilang bahwa menanam porang sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan sekitar Oktober hingga Desember.
Kemudian, bisa melakukan pembibitan dalam polybag terlebih dahulu jika kalian memilih metode penanaman menggunakan biji. Namun, kalian tidak perlu melakukan pembibitan apabila metode yang dipilih adalah penanaman porang dengan menggunakan umbi atau katak. Tanaman porang umumnya hanya bisa hidup sekitar 5 bulan saja, karena setelah bulan kelima, porang bisa menguning dan kemudian mati. Tanaman porang yang mati itu bisa ditandai dengan katak pada tangkai daun yang langsung berjatuhan. Katak yang dimaksud ini adalah bintil porang yang muncul di pangkal dan tangkai daun. Katak berwarna coklat kehitaman ini bisa disimpan hingga musim hujan tiba untuk nantinya ditanam kembali. Number 3. Menyiapkan bibit. Kemudian baru Anda siapkan bibit biji katak. Saat Anda mulai masuk ke penanaman, jangan lupa untuk atur jarak tanam antar porang hingga 60 cm. Jaraknya untuk tanam bertujuan untuk mendapatkan umbi yang besar dan berat yang baik. Saya mulai dari belajar pada tahun 2010. Saat ini saya tanam umbi dan biji katak dengan cara menggali lubang kecil terlebih dahulu, tanpa digembur tanahnya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Hasilnya pun bahkan tidak banyak dan umbinya kecil serta tidak berat. Kemudian baru deh saya memakai cara lain dengan membuat terasering yang digunakan pada lahan kemiringan di lereng bukit. Hasilnya tidak sia-sia loh, bahkan bisa memuaskan serta batang pohon porang sebagai tempat buah biji katak melimpah. Number 2. Tahap memberikan pupuk. Setelah semuanya sudah selesai, Anda harus biarkan saja jika bibit sudah tumbuh. Ketika sudah masuk pada proses pemupukan, siram dengan pupuk organik dari daun-daun kering. Tidak ada rimbunan pohon di sana karena akar pohon sangat mengganggu perkembangan umbi. Memang sudah jelas jika tumbuhan porang tetap tumbuh, tetapi umbi tidak akan membesar karena terimpit oleh akar-akar kayu. Misalnya saja yang ada pada pohon kemiri dan di bawahnya ada tanaman porang. Porang tetap tumbuh loh guys, jadi sayangnya umbinya kecil. Jadi untuk itu, alangkah baiknya jika pohon kemiri yang sudah tua ditebang, sedangkan pohon kemiri itu sendiri yang sudah lapuk dimanfaatkan menjadi pupuk alami. Dipastikan jika tanah yang subur dan tanpa zat-zat kimia akibat pemupukan kimiai akan memberikan hasil bagi perkembangan umbi-umbiannya. Ada waktunya jika sudah saat musim kemarau tiba, batang pohon porang akan mengering dan mati. Akan tetapi umbi yang masih di dalam tanah tidak mati. Pada saat musim hujan telah tiba, maka umbinya akan bertumbuh lagi. Jangan lupa dalam hal ini Anda gunakan pupuk organik atau pupuk kimia berjenis NPK atau TSP untuk tanaman porang. Umumnya tanaman ini memang sih tidak terlalu membutuhkan pupuk anorganik untuk berkembang secara maksimal. Number 1. Tahap penebangan porang. Mulai berkembang setelah 5 bulan lamanya. Setelah itu nih guys, baru tanaman akan mulai menguning dan mati dengan sendirinya. Nah guys, jadi selanjutnya Anda harus bersihkan gulma porang. Biasanya nih untuk ditanam di awal musim hujan karena sangat potensial terkena gulma. Hal itu dilakukan agar pembersihan atau penyiangan secara rutin. Jangan lupa juga jika gunakan alat bantu seperti sekop dan cangkul untuk membersihkan gulma. Timbun dulu nih sisa gulma yang telah dibersihkan di dalam tanah agar bisa menjadi pupuk tanaman. Penjarangan, kita semua diperlukan melakukan penjarangan jika ada terlalu banyak batang tanaman yang tumbuh pada satu lubang. Hal ini bisa saja dong dalam membuat umbi porang tidak berkembang dengan optimal dan ukurannya terlalu kecil.